Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sunartina dari SMA Negeri 4 Singkawang, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat, yakni Bapak Tedianto sebagai guru pelajaran fisika di SMA Negeri 4 Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Teddy hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sudah siap melakukan observasi di kelas? Insya Allah siap. Baik ya, jadi sebelum kita melakukan observasi ya Pak di kelas, ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan ke Bapak. Iya. Sebagai guru fisika, nanti ngajar di kelas berapa Pak? Karena kelas 10A Bu. Kelas 10A ya. Materi yang akan disampaikan tentang apa Pak? Pengukuran besaran panjang. Oh, tentang pengukuran. Nah, selanjutnya berarti apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai saat proses pembelajaran? Ya, saya ada 4 tujuan pelajaran. Yang pertama tuh mengklasifikasikan macam-macam alat ukur besaran panjang. Terus yang kedua adalah mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan nilai besar yang ingin diketahui. Terus yang ketiga melakukan pengukuran dengan teknik yang tepat, dan yang keempat membaca hasil alat ukur berdasarkan teori masing-masing alat ukur. Oke, jadi intinya anak-anak atau peserta didik itu dapat mengukur Iya. dengan alat ukur yang bermacam-macam, Iya. beragam ya. Ada berapa alat ukur? Ada 3 Bu yang bisa disediakan. Pertama ada penggaris, yang kedua ada yang sorong, dan yang ketiga itu adalah mikrometer sepuluh. Oke, berarti peserta didik dibagi kelompok atau bagaimana Pak Teddy? Ya, nanti statistik langsung masuk pilek itu langsung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian model pembelajaran yang digunakan Pak Teddy? Nah, model pelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Ya. Oke, tentang problem based learning ya dengan sintak-sintaknya. Baik. Kemudian strategi Pak yang digunakan atau Iya. diterapkan. Strategi saya gunakan adalah diferensiasi. Berdiferensiasi, tentang berdiferensiasi apa nih? Kan ada proses ya, ada konten dan ada produk. Ya, yang ini saya gunakan adalah berdiferensiasi proses. Proses ya, seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, nanti kan awal-awal ini kan siswa itu sudah masuk dalam keadaan berkelompok gitu ya. Oke, Kelompok, kemudian nanti saya akan menyediakan LKPD ya. LKPD, setiap kelompok ada LKPD. Dalam LKPD itu ada masalah yang akan mereka selesaikan dengan diskusi dan praktikum. Berarti ada praktikumnya Iya, ada ya. praktikumnya Bu. Berarti modelnya tadi PBL, Ya, PBL. kemudian strateginya tadi berdiferensiasi Berdiferensiasi proses. proses. Lalu ada metode dengan praktikum ya Pak ya. Iya, Oh, betul. ini bagus nih. Berarti mereka itu melakukan pengukuran di lab berarti Pak tadi Iya, kelas. di lab. Di lab ya. Di lab. Baik, berarti ada strategi dan ada metode yaitu Iya, praktikum. praktikum. Baik, selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa Pak? Yang nanti di pembelajaran. Nah, ini Bu, kita kan ada sepakatan ya, lab itu ya. Nah, mereka tuh harus masuk lab yang tepat waktu, itu pertama. Terus yang kedua, nanti setelah mereka masuk lab, itu semua HP-nya dikumpulkan. Nah, ini adalah supaya mereka tetap fokus sama kerjaan gitu ya. Ya, terus yang ketiga, mereka tetap dengan pakaian rapi dan sopan gitu. Setelah itu adanya tidak membuat keributan dia, dan tidak mengambil barang sesuka hati ya, harus sesuai dengan arahan dan bimbingan gurunya gitu. Selain itu nanti yang jelas karena mereka ada mereka berkelompok dan melakukan praktikum gitu ya, jadi saya akan mengembangkan namanya keterampilan dalam mengukur khususnya adalah alat ukur besaran panjang. Nah, harapan saya nanti mereka adalah mampu melakukan pengukuran secara mandiri gitu ya. Itu ada 3 alat ukur, itu penggaris, tengah sorong, sama mikrometer sepuluh. Nah, itu. Berarti kalau Ibu kuatkan kembali di sini ya, untuk pengembangan yang hendak dicapai ada budaya positif ya, Iya, Bu. terkait kesepakatan kelas yang sudah disepakati ya Bapak dengan anak-anak. Iya, Bu. Kemudian keterampilan dari pengukuran menggunakan beberapa alat ukur yang disediakan. Itu yang perlu dikembangkan ya Bapak ya, nanti Iya, Bu. diperhatikan apakah mereka benar-benar mengikuti kesepakatan gitu, tertib ya, sesuai dengan yang disepakati bersama. Baik, selanjutnya untuk pembelajaran di kelas 10A tadi ya dengan menggunakan keterampilan mengukur begitu ya di lab, alat dan bahan yang Bapak gunakan apa saja? Nah, alatnya nanti saya ada itu 3, jangka sorong, mikroskop, sama
garis itu pertama ya. Ya, ada 3 ya. 3. Ya, terus bahannya ada pipa nanti Bu. Pipa dengan sama bentuknya tuh panjang. Panjangnya berbeda-beda. Oh, panjangnya juga berdiferensiasi ya. Diferensiasi, Bu. Artinya berbeda-beda setiap Iya. kelompok. Nah, Itu tujuannya tuh apa, Pak? Nah, supaya nanti kita akan ini ya, mereka kelompok 1 sama kelompok 2 tuh nanti ada perbedaan ukuran, jadi kita ada di evaluasi sama diklarifikasikan itu bahwa ini adalah ini sama atau beda nanti ukurannya gitu ya. Kalau misalnya sama nanti kan tidak ada perbedaan gitu. Oh iya, betul ya. Jadi memang bisa dibedakan dari pengukurannya tersebut. Selanjutnya sumber belajarnya apa Pak yang sudah disiapkan Bapak nih untuk tampil pembelajaran nanti di kelas? Iya, pertama adalah LKS mereka masing-masing. Ada LKPD gitu ya. Yang kedua adalah ada LKPD-nya tuh. Terus nanti saya juga ada PPT yang saya siapkan gitu. PowerPoint. Ini. Selanjutnya sumber belajar lain mungkin? Ya nanti mereka nanti saya siapkan simulasi. Ada simulasi. Iya, simulasi. Kemudian ada video ya, mungkin video Iya, agak ada simulasinya. video. Berarti bagaimana mengukur gitu ya? Iya. Pakai ditampilkan video Pak ya. Iya. Oke, berarti ada videonya nanti ya. Oke. Siap. Oke, itu adalah sumber belajarnya Pak ya. Lanjut untuk penilaian nih Pak. Untuk pembelajaran besok apa saja yang akan diukur atau dinilai? Asesmennya seperti apa? Iya, penilaian saya ada 3 Bu. Yang Ada pertama 3. adalah penilaian kognitif. Nah, kognitif ini saya menggunakan aplikasi Quizzes gitu ya. Oh, Quizzes ya. Quizzes, Bu. Oke. Ada teknologi Quizzesnya gitu ya. Berarti ada game interaktif gitu Iya, ya. game interaktifnya, Mereka Bu. termotivasi tuh Pak ya. Betul. Bagus. Oke, sip. Nah, ya. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Keterampilan. Ini akan saya nilai secara kelompok dan individual gitu ya. Nah, apakah mereka mampu melakukan alat ukur, yang mampu menggunakan alat ukur di tempat tadi sesuai dengan tujuan pelajaran saya gitu. Betul. Nah, ya. Terus yang ketiga adalah sikap ya. Bagaimana mereka berinteraksi antara sesama mereka, terus interaksi antar kelompoknya, terus sama gurunya gitu. Oke, jadi ada 3 ya, sikap ada, kemudian keterampilan serta kognitif dengan quizzes yang mana dengan game interaktif tuh Nana jadi Iya, lebih semangat kayaknya Pak ya, Iya, sesuai dengan zamannya ya digital ya. Iya, Jadi mereka dengan quizzes baik, sangat baik sekali Bapak. Nah, untuk observasi nih kapan Bapak siap untuk melakukan pembelajaran? Iya, Rabu. Insya Allah Rabu ya. Insya Allah Rabu. Insya Allah Rabu nanti saya hadir di kelas Bapak, di kelas atau di lab Pak? Misalnya Di laboratorium fisika ya, baik ya. Insya Allah nanti kita ketemu di lab ya untuk hari Rabu. Lalu setelah observasi, Bapaknya siapnya kapan nih untuk pasca? Kita ingin melihat ya analisa dari hasil observasi. Iya, Kamis atau Jumat boleh. Kami atau Jumat, kita Nah, sepakati saja kali Pak ya, Iya. dari apa nih kira-kira? Iya, kalau misalnya mau Kamis itu siang gitu. Kalau siang Kamis ya, Iya, kalau iya. Kamis jam siang gitu Siang, iya, ya, jam siang. bisa jam Misalnya. siang. Kalau hari Jumat bisa pagi. Jumat bisa pagi gitu. Kita sepakati hari Kamis kali ya Pak ya. Iya, boleh. Bisa Bu. ya? Boleh. Bu. Jadi hari Kamis siang pada zuhur ya jam 1 kali ya. Iya, Bisa. boleh. Oke, siap. Nanti Bu coba catat kembali, kemudian nanti kita akan observasi dulu di hari Rabu Iya, boleh. untuk pasca observasi di hari Kamis siang. Iya, Bu. Oke, baik Pak. Jadi terima kasih untuk hari ini Pak untuk pra observasi Iya. dari apa yang tadi sudah disampaikan. Saya harapkan nanti Bapak tetap semangat ya untuk Insyaallah. pembelajaran dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bapak susun dengan baik tadi, dengan asesmen-asesmen yang sudah sangat baik ya, lengkap. Oke, saya cukupkan Pak Edi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Sekarang ini tujuan belajar kita ini adalah pertama ya, mengklarifikasikan macam-macam alat ukur masalah banyak. Yang kedua adalah melakukan ukuran dengan teknik impak. Terus yang ketiga mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan nilai sekarang kita ketahui. Yang ketiga adalah membaca hasil alat ukur berdasarkan teori masing-masing alat ukur. Ya, ini adalah tujuan belajar kita pada hari ini. Nah, jadi kalau kita memesan sebuah pintu, ya, ini sebuah pintu ya, kira-kira apa yang pertama kali yang ditanyakan oleh tukang pintu? Apa? Kenapa harus ukuran yang pertama kali ditanyakan oleh tukang pintu? Apa? Kenapa tidak warnanya atau modelnya? Ya, Hah? Ukuran lebih utama lagi misalnya.
Ini kan kebetulan kelompoknya udah terbentuk ya. Sesuai udah ada satu ini. Terus buka lagi yang ke itu saya ambil dulu. Atau ada yang belum tahu gunakan garis? Belum? Berapa ukuran yang pertama nih? Dan ukuran yang kedua ya? Nah, Bapak kasih nah, Bapak kasih ini satu ke ibu. Satunya sama kan? Iya. Nah, Bapak kasih ke dia satu. Nah, sekarang diukur, ibu juga. Berapa panjangnya? Nomor 3 ini adalah namanya mengukur kedalaman. Nah, tangkai kedalaman bahasa Inggris ini. Ya, ini adalah fungsinya untuk mengukur kedalaman. Ini, kalau ini rahang bawah, ini adalah untuk ukur diameter luar, ya, ini diameter luar. Sedangkan rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Tadi ya. Terus untuk yang ditunjuk oleh nomor 5 garisnya, ini adalah skala utama 0,2 mm. Ya. Teknis memang bukan yang paling akurat karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun kemudian siapkan yang tadi gambarnya yang sudah difoto. Nah, biar bisa buktikan apakah sama yang kalian catat di AKBD sama hasil sebenarnya yang kalian foto. Nah, semua kan ya? Kelompok 4, silakan maju kelompok 4. Semuanya. Ya, diameter luarnya kalian gunakan alat ukur apa? Yang nggak sorong, berapa hasilnya? 8. Ukur itu harus tepat gini ya. Iya, ini mata dan alat ukurnya harus sejajar, ini ya. Berapa hasilnya? 2,20 tambah 0,3. Ya, itu ya. Salah, berapa dulu? 2,3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Teddy? Oke, gimana keadaan hari ini? Sehat? Bahagia ya? Sama bahagia. Bahagia insya Allah. Nah, tadi sudah kita lihat ya sebagai observasi tadi di lab fisika ya, jadi ya untuk kegiatan pembelajaran terkait tentang pengukuran Mbak ya tadi ya. Pengukuran dengan berbagai macam alat ukur. Oke, berbagai macam alat ukur. Baik, bagaimana perasaan Pak Dedi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi di lab fisika? Pastinya ada lega. Sudah lega. Oke. Awalnya ya terasa tapi lama-lama jadi terbiasa ya. Oke. Refleksi diri Pak Dedi nih setelah melaksanakan kegiatan selama kurang lebih 2 jam pelajaran tadi ya. Secara umum ya melaksanakan pelajaran sesuai dengan guru. Jadi alhamdulillah terlaksana dengan
siswa mampu melakukan atau membedakan alat ukur besaran panjang bisa tercapai. Terus siswa mampu melakukan praktikum menggunakan alat ukur besaran panjang juga bisa tercapai. Terus siswa mampu menghitung atau menggunakan alat ukur dan menghitung nilai alat ukur sesuai dengan jenis yang tepat. Jadi yang tadi saya amati berarti untuk strategi pembelajaran itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya tadi juga tertarik bahwa metode yang Bapak gunakan ada diskusi dan kelompok. Menurut Bapak Teddy sendiri bagaimana keaktifan siswa atau mungkin efektivitas metode yang digunakan? Sebagian besar siswa sih antusias bersama kelompoknya menjadi baik. Cuma ada satu dua kelompok ya ada yang tidak bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kalau dilihat dari diskusi yang saya amati ya Bapak ya, jadi tujuan kita hari ini adalah sebagai observer ya, itu tadi melihat serta juga menilai begitu ya dari apa yang Bapak Teddy sampaikan di kelas, kemudian proses pembelajarannya ya. Jadi tujuan kita sharing aja ya Pak Teddy ya, untuk menindaklanjuti dari apa yang sudah saya amati di proses pembelajaran Bapak. Oke, baik Bapak. Jadi menurut Bapak Teddy ada nggak hambatan atau kendala ya yang dialami ketika pelaksanaan pembelajaran tadi Pak Teddy? Ada beberapa. Pertama ya saya kurang manajemen waktu ya. Jadi waktu waktu. Jadi waktu yang harusnya sesuai dengan modul pembelajaran ini ada tidak sesuai modul pembelajaran. Terutama pada saat siswa melakukan praktikum. Ternyata waktu itu terbuang habis di situ. Ya, waktu itu. Tadinya yang udah bentuknya jadi waktunya mepet gitu. Terus yang kedua, saya kurang memberikan motivasi pada siswa untuk melakukan suatu praktikum, jadi siswa kurang antusias gitu. Nah, mungkin kesalahan saya tadi ada kurang misalnya kita memberikan kegiatan awalnya gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang harus saya lakukan pertama kali. Saya memberikan bahwa mereka motivasi ini apa tuh dalam praktikum itu kuncinya apa motivasi tadi. Nah terus tadi saya lupa menekankan ya digunakan untuk kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas harusnya ada kesepakatan kelas yang harus mereka sepakati gitu ya. Budaya positifnya Pak ya, karena itu kemarin yang pada pra-observasi itu kan area pengembangannya salah satu di budaya positif ya, kesepakatan kelas, kemudian juga mungkin bagaimana Bapak Teddy mengingatkan kembali ya pesan didik, kalau itu seperti apa konsekuensinya gitu kan. Tadi yang Pak Teddy sampaikan ada beberapa kendala. Menurut Pak Teddy kendala tersebut ya karena apa? Mungkin ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi mereka Pak Teddy? Iya bisa jadi mereka lupa lupa kesepakatan kelas ya, salah satunya ya. Yang kedua yang namanya siswa ya. Sudah kita suruh itu A ya hari ini oke, besoknya ya B lagi gitu. Oke. Jadi ada ada yang perlu mungkin diingatkan kembali begitu ya. Karena memang namanya anak-anak kan karena suka yang main, tadi kan saya perhatikan juga ada yang bergurau gitu ya di belakang ya. Pada saat itu ada bergurau gitu. Iya, bergurau. Baik Pak Teddy, selanjutnya untuk mengantisipasi atau mungkin ada rencana nggak Pak Teddy untuk menindaklanjuti dari kendala atau hambatan yang tadi Pak Teddy rasakan begitu ya untuk kedepannya begitu rencana-rencananya? Oh mungkin kalau ini nanti saya akan membuat suatu kesepakatan waktu. Jadi kita perlu waktunya sekian. Ya. Jadi selesai mereka harus sudah dibuka. Sama LKPD gitu ya. Langsung kita ke materi selanjutnya atau misalnya langkah selanjutnya gitu. Nah, biar nanti penutupnya sesuai dengan rencana di bukunya. Terus untuk soal kelas ya saya harus aktif ya, aktif mengingatkan kepada siswa bahwa kita ada kesempatan kelas yang harus kita sepakati biar kelas kita terasa nyaman, aman dan cerah. Jadi juga bisa mempersiapkan dengan baik ya untuk
persiapan kegiatan, ada praktek dan ada diskusi juga kan sekaligus. Dari hal tersebut saya sudah menilai sesuai dengan apa yang saya perhatikan di sini. Saya lihat dari rubriknya bahwa pembelajaran berdiferensiasi Bapak di prosesnya juga sudah sangat baik ya, karena ada metode diskusi, ada metode juga eksperimen tadi ya, praktikum ya. Oke, baik, menggunakan alat ukur. Apa saja tadi Pak Teddy alat ukurnya? Penggaris, sama mikrometer tersebut. Baik, nah menurut Pak Teddy ini kan sudah rencana-rencana yang ingin Pak Teddy aplikasikan lah depannya begitu ya Pak Teddy ya. Kemudian ini apa namanya, komitmen Pak Teddy untuk bisa menerapkan, bisa mengaplikasikan rencana yang tadi Pak Teddy ini sampaikan. Oke. Saya mau mengembangkan diferensiasi ya, kalau saya gunakan ini mungkin cuma diferensiasi proses kayak gitu. Proses. Tapi bisa dikembangkan diferensiasi konten atau produk. Ya. Terus selanjutnya mungkin nanti saya memperbaiki cara pembelajaran saya, atau nanti lebih membuat diri saya bisa diskusi dengan siswa dengan baik ya. Itu salah satu cara supaya siswa itu terasa nyaman belajar. Mungkin saya akan mengubah metode atau mungkin mengubah model pembelajaran yang menyenangkan ke siswa dan menambahkan banyak ilustrasi serta Jadi menambahkan beberapa pembelajaran diferensiasi konten maupun yang produknya gitu ya, untuk lebih variatif juga Pak ya untuk diferensiasinya, sudah bagus tadi. Kemudian juga terkait komitmen berikutnya adalah ini ya tadi ya, ada menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya, biar anak-anak menarik gitu ya. Oke, siap. Selanjutnya nih, hal apa yang menurut Pak Teddy ya yang positif gitu, hal-hal positif yang mungkin Pak Teddy lakukan selama pembelajaran? Tadi ini saya bisa ini dari refleksikan laporan siswa lebih menyenangkan pada saat melakukan itu. Artinya mereka tuh baru pertama kali kenal namanya Jasa Solo. Oh iya. Artinya itu salah satu pengalaman mereka di sekolah yang bisa diterapkan oleh juga sehari-hari. Nah, terus ini juga karena saya menggunakan asesmen yang aplikasi, sehingga mereka tuh lebih antusias mengikutinya. Nah, ya, dan bervariasi, jadi kan ada roll, terus ada kuisis gitu ya. Nah, jadi mereka lebih menyenangkan karena menggunakan aplikasi tersebut daripada kita harus melakukan asesmen menggunakan kertas dulu gitu ya. Itu salah satunya yang saya ngerti positif bisa diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Ya, jadi bisa diteruskan gitu Iya, ya dan dikembangkan. Memang sangat baik sesuai dengan hasil pengamatan saya Pak Teddy tadi ya, anak-anak tuh ini ya apa, maju ke depan, memilih ya dari kotak yang disiapkan pada aplikasi roll-nya. Jadi mereka lebih antusias dan semangat ya untuk proses kegiatan asesmen atau penilaian ya, penilaian dari hasil belajar untuk proses kegiatan asesmen atau penilaian ya, penilaian dari hasil belajar. Selain itu tadi terakhir juga menggunakan kuisis ya Pak Teddy. Nah, itu adalah hal yang baik. Walaupun tadi juga memang ada anak-anak yang ribut begitu kan. Nah, mungkin nanti kedepannya juga kita sebagai seorang guru di kelas itu sebagai pemimpin pembelajaran tadi yang kembali ke budaya positifnya, mengingatkan kesepakatan kelas gitu ya. Iya. Nah, jadi hal yang positif itu sangat baik Pak Teddy, bisa diteruskan begitu ya terkait tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kadang-kadang murid sukanya yang bermain gitu ya Pak ya, apalagi digital gitu kan, anak-anak lebih tertarik ya, untuk proses pembelajaran. Mungkin ada beberapa yang saya sampaikan dari hasil pengamatan saya tadi Pak Teddy ya, untuk pembelajaran menggunakan alat ukur dengan ini ya, dengan ada 3 tadi alat ukur yang sudah disampaikan Pak Teddy. Keaktifan siswa, saya pikir sebagian sudah aktif sebetulnya Pak Teddy. Mungkin Pak Teddy lebih nanti menyoroti anak-anak yang kurang aktif, disebut namanya biar mereka tuh oh iya Pak gitu kan. Kemudian metode diskusinya juga berjalan, walaupun juga ada beberapa namanya anak-anak yang ada yang bergurau di kelompok gitu ya. Tadi kelompok berapa yang paling belakang tuh Pak Teddy? Kelompok 6. Nah, itu kan ada yang tidak bekerja gitu ya.
Oke, kemudian pengelolaan kelas Pak Teddy sudah bagus karena kan dengan menentukan tempat duduknya yang sangat rapi, kemudian juga menyesuaikan ketika presentasi ke depan juga menyediakan ruang yang sangat bagus, luas lah ya untuk mereka presentasi, sudah disampaikan tabel-tabelnya juga ya Pak Teddy tadi untuk presentasi kelas. Kemudian juga terkait tentang prakteknya saya pikir ketika saya amati juga anak-anak senang ya karena tadi yang katakan Pak Teddy ya baru megang kali ya, tapi mereka sudah bisa mengukur dengan tepat. Dan cukup Pak Teddy untuk hari ini. Saya pikir Pak Teddy terus mengembangkan ya untuk kompetensi pembelajarannya secara keseluruhan sudah baik Pak Teddy. Tinggal lagi bagaimana kita lebih memanage waktu gitu ya, biar tidak terlihat sedikit. Ya cukup, terima kasih Pak Teddy untuk pertemuan kita hari ini. Atas waktu tadi ya juga, kemudian juga kita tadi sudah berbincang terkait tentang hasil dari observasi pembelajaran Pak Teddy di kelas. Akhir kalam ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata coaching untuk supervisi akademik yang saya lakukan bersama Bapak Teddy Yanto. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.